Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan sore hari ini kalau kita bisa berkumpul di rumah Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji Dia dengan sepenuh hati. Mari undang hadirat Tuhan datang di tengah-tengah kita, mengurapi setiap hati kita yang rindu akan Dia. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan.
kasih atas kesempatan di mana kami dapat berkumpul bersama. Kami akan beribadah Tuhan, biar mulai awal, pertengahan hingga akhir Engkau ada dan menyertai kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan, kami datang membawa sakit. Ketika kami pulang, kami membawa kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Ketika kami datang membawa beban yang sangat berat, kami pulang membawa damai sejahtera dan kelegaan yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah sumber dari segala sumber dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk beribadah pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, doa kami serukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang mau beribadah katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan Bapa. Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Haleluya, beri jabat tangan kanan kiri Bapak Ibu Saudara katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Semua
di belakang jogetnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan untuk anak-anak di atas. Ayo silakan duduk kembali. Haleluya, kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Nanti masalahnya kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami mohon Bapak Joseph berdoa untuk persembahan. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan dalam umat perkumpulan yang tidak ini Tuhan supaya menjadi kenyataan dalam hidup. Karena Engkau sudah memberkati menjaga kami sepanjang hari Tuhan sampai saat Tuhan hari ini kondisikan besarkan nama supaya pendidikan nanti ya Tuhan menjadi makanan dan upah rohani yang ya Tuhan supaya menyenangkan ya Bapak. Tuhan kiranya Engkau sudah memberkati dalam hidup ini. Tuhan, kiranya terima uluran tangan kami akan berkorban ya Tuhan, dan dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Berikan khusus nyata dalam kehidupan kami ya Bapak. Kiranya Tuhan, walaupun sedikit aku bawa di dalam kehidupan ini kepada-Mu ya Bapak. Kiranya Aku kuduskan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima berkatan persembahan kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih
Engkau Allah yang sangat mengasihikan. Terima kasih Tuhan telah hadirkan pada sore hari ini. Mau menyebut Engkau memuji nama Tuhan. Kami percaya kami bisa mendengar dari surga bahwa Engkau berada di tempat ini dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Engkau memberikan kesetiaan kepada kami. Dan kami mau selalu menyembah Engkau dan melayani Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mendengar firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau berhati hamba-Mu sembunyikan beliau di bawah belakang kayu salib supaya nama Yesus saja akan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pelajaran firman di dalam kami. Urapi telinga-telinga kami Tuhan supaya kami bisa mendengar suara dari surga untuk memberikan kami sesuatu yang luar biasa, yaitu melayani Engkau, menangkap jiwa-jiwa Engkau supaya dari dalam kerajaan surga ada kehidupan yang luar biasa dan saudaraku daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua di dalam tangan. Terima kasih. Amin. Mari saudara sebelum saya mulai firman doa saya yaitu Bapak Sempati kasih untuk bisa bersama-sama kita melayani pekerjaan Tuhan tempat yang begitu indah, bertahun-tahun mungkin banyak dari saudara belum lahir, tapi saya pernah wafat di tempat ini. Itu gereja yang masih di atas. Kalau tidak salah, ada diundang Bapak Hasan untuk datang ke sini. Saya berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan kesempatan untuk melihat kemajuan dari gereja. Itu bagus. Orkestra sungguh-sungguh Tuhan Yesus baik. Mari Supri untuk bersaksi mengenai pekerjaan Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Tadi puji-pujian saya diberkati luar biasa bahwa pujian itu membawa kita dekat dengan Tuhan, ya. Sampaikan pujian hadirat Tuhan luar biasa, kita akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Tadi Pak Dik minggu kemarin ada tugas pelayanan di gereja Sumberkata ini. Novel saya dari teman aja, ya, karena beliau ya saya sudah kenal 5 tahun lalu. Pada waktu itu dia sebagai guru di gaji sekolah tetap. Profesinya dia memang bukan gembala, dia guru, dia juga penginjil. Ya, puji Tuhan, banyak pekerjaan Tuhan yang sering dilakukan bahwa kita semua anak-anak Tuhan, ya, semua adalah pelayan Tuhan. Amin. Pelayan Tuhan bukan harus dimimbar. Ya, tadi saya lihat ada yang ujian, ada yang musik, mungkin ada yang macam-macam. Paling tidak satu hal kita untuk pelayanan besok berdoa. Ya, puji Tuhan. Kalau
tahun 76 ya, gereja BPD Elohim dibangun. Ya, pada waktu itu gereja masih selesai. Ternyata adik ini yang sebagai teknisi listrik, ya, saya tahu, saya sebagai kaum muda membantu. Ya, kerjaan itu kenangan yang luar biasa untuk adik ini. Dia pernah di Papua juga sebagai guru. Dan mungkin kalau kita rasakan untuk melayani Tuhan itu tidak mengenal usia. Di Tuhan, di sini kami juga tahu teman-teman kami yang masih muda dulu, ya, sampai sekarang masih melayani Tuhan di sini. Ya, jadi kalau sedikit pelayanan, ya, mungkin saya bersaksi saya membantu pelayanan di sekolah Immanuel, ya, mungkin saya sebagai ketua komite sekolah Immanuel sudah 3 periode, ya, pagi ini sebagai penasehat. Ya, berapa tahun yang lalu saya ketemu beliau dengan Pak Wono berdiskusi, ya, diskusi bagaimana caranya mengembangkan sekolah Immanuel, ya, karena muridnya bertahun tambah. Puji Tuhan, kalau tahun kemarin 2025 sudah menambah kelas 6 kelas. Puji Tuhan, karena muridnya sampai hari ini 3 tahun ini sudah di atas 1000 murid. Ya, puji Tuhan, dan saya sebagai melayani di sekolah mana kadang-kadang bertolak belakang karena profesi saya bukan guru. Saya orang sipil di proyek. Ya, puji Tuhan, dengan usia, tadi saya katakan tidak pandang usia. Sekarang sudah kepala 74, tapi tetap melayani Tuhan. Amin. Bapak ini dalam 8 tahun, kemarin ulang tahun, ya, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya di Immanuel sudah 12 tahun. Maunya saya kemarin ganti gitu, tapi Tuhan punya rencana lain. Kami tahun 2026 kemarin terpilih lagi untuk membantu sekolah Immanuel. Puji Tuhan, biarpun usia saya lanjut masih bisa melayani Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini tetap melayani Tuhan. Amin. Ya, apapun pekerjaan Tuhan itu bukan harus dilihat, banyak sekali pekerjaan Tuhan. Ya, saya boleh merasakan, ya, waktu saya masih muda waktu ini digaji, sering saya komunikasi, tapi saya menikah dan buatan tadi. Puji Tuhan, saya merasakan diberkati Tuhan. Anak-anak saya luar biasa, bukan hanya melayani Tuhan, juga pernah melayani sini sering. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Itulah kesaksian saya. Sekali lagi saya terima kasih, ya. Biarpun sampai saat ini tetap kuat sehat karena berkat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Nama Tuhan, Tuhan baik. Dia bisa memakai setiap orang yang kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia akan berikan kita kekuatan untuk melayani Tuhan.
Saudara kasih, kita seperti family, ya, satu keluarga di dalam Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan itu tergantung pada kasih yang luar biasa. Kita bisa menangkap jiwa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam firman Tuhan, saudara, tertulis bahwa sungguh-sungguh kasih Allah itu luar biasa dan Dia selalu memperhatikan orang lain. Harga dari seorang manusia itu lebih besar daripada harga apapun di dalam seluruh dunia. Itu adalah kasih Allah yang luar biasa yang kita bisa menikmati dan kita bisa share apa yang kita terima dari Tuhan kepada orang lain. Pada sore hari ini kami mau bicara mengenai peran untuk jiwa-jiwa. Kita lihat bahwa itu yang penting sekali, bahwa harga dari jiwa itu lebih besar daripada semua harta yang berada di dunia ini. Di Matius 16 ayat 26, firman Allah yang hidup tertulis, saudara, apakah untungnya jika kalian memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan hidup yang kekal? Kita bisa memperoleh apa saja di dalam dunia ini, kekayaan, harta, tapi yang di hadapan Allah adalah yang jiwa kita diselamatkan untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa itu kerinduan dari saudara? Lalu mau dekat dengan Tuhan. Harga satu jiwa lebih besar dari semua kekayaan seluruh dunia. Di Amsal 11 ayat 30b, firman Allah yang hidup berkata, orang yang menangkapkan jiwa adalah orang yang bijaksana. Setiap kita yang menangkapkan jiwa buat Tuhan itu bijaksana. Saya mau menangkap banyak jiwa buat Tuhan karena saya tertangkap pada kasih Allah. Saya mau selalu selama Tuhan memberikan kekuatan kepada saya supaya bisa melayani Tuhan. Saya percaya bahwa saudara terkasih di dalam sumber berantas juga ada kerinduan. Saudara lihat di ladang banyak tanaman bagus, ada potatoes, kentang, ada strawberry, dan saya pernah diantar pada ibu berada ke atas dan lihat pemandangannya begitu bagus. Tuhan memberikan tanah ini kepada saudara saya untuk menikmati, tapi jangan lupa apa yang kita terima dari Tuhan, berkat itu kita harus share dengan orang lain supaya mereka tidak hanya kerja di tempat ini, tetapi berfokus kepada hidup yang kekal. Itu yang paling penting sebenarnya. Haleluya. Setiap gereja perlu berfokus pada penyelamatan jiwa, dan Tuhan menggunakan orang-orang biasa yang berani bersaksi tentang Tuhan. Orang biasa, kalau kita lihat di rasul-rasul yang tertulis Tuhan, mereka nelayan, mereka orang biasa, tetapi Tuhan memberikan mereka kuasa untuk bersaksi mengenai Tuhan. Dan
saudara mulai di Yerusalem, Samaria, Judea, sampai kepada akhir bumi. Berita Kristus harus diberitahukan, diinjilkan kepada semua orang. Karena kita tidak mau sendiri ke surga, kita mau supaya orang lain bersama-sama merayakan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Itu adalah kerinduan dan apakah saya bisa bilang keinginan dari saya dan juga dari saudara. Di dalam Kisah 1 ayat 8, terjemahan baru, Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mulai di Yerusalem, yang sekarang kita dengar banyak perayaan, tapi Injil Kristus harus diberitahukan. Dan mungkin saudara melihat TV serangan di Iran, tapi gereja di Iran pada saat ini gereja maju sekali karena mereka sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat di CPN itu siaran Christian Broadcasting Company, kita lihat saudara bahwa ada lebih dari 1 juta orang Kristen yang tersembunyi karena mereka takut. Tapi sekarang mereka sudah mulai keluar. Mereka bilang di situ ada underground church, gereja yang di bawah tanah. Tapi sekarang mereka muncul dan mereka bebas untuk memberitahukan Injil kepada orang. Dan sampai sekarang gereja underground church di Iran adalah gereja yang sangat maju, sangat maju. Banyak kali kalau ada tekanan, kita sebagai anak Tuhan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami, berikan kami perlindungan, berikan kami kuasa untuk mengatasi problema masalah ini. Dan Tuhan setia, Dia tidak meninggalkan kita. Gereja di Amerika dan seluruh dunia dimohon dan diminta supaya kita sebagai anak Tuhan berdoa buat keadaan itu. Ya, kalau saudara berdoa malam, ingatlah anak-anak Tuhan di Iran supaya mereka diberikan penghiburan, pertolongan, dan perlindungan. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 sampai 38, Yohanes 4 ayat 34 sampai 38, kita lihat saudara bahwa di situ Tuhan Yesus bicara dengan orang Samaria di sumur Yakub. Dan Tuhan Yesus bicara mengenai dia rupanya banyak kekurangan dan dia mencari kehidupan yang kekal. Dia cari sesuatu yang dia tidak punya. Dia tidak dipuaskan dengan tertulis dalam firman Tuhan. Dia punya banyak, dia sebetulnya seorang yang tidak benar. Tapi dia rindu, dia mencari, mau minum air yang hidup. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 sampai 38, Yesus berkata kepada perempuan ini, kata Yesus kepada
Dan waktu Yesus bicara dengan perempuan itu seorang dari Samaria, dan orang Samaria itu tidak begitu senang dengan orang Yahudi. Tapi di dalam Tuhan tidak ada racial discrimination. Kalau kita bilang di Amerika, no racial discrimination, tidak boleh membedakan orang dari Samaria atau dari Indonesia atau Amerika, semua di hadapan Tuhan itu sama. Dan Tuhan bicara dengan dia, murid-murid pikir kita mungkin karena Tuhan sudah bicara begitu lama dengan perempuan ini, Yesus itu lapar. Mereka hanya pikirkan makan seperti kalau di sini ada McDonald atau tempat-tempat di mana mereka selalu murid-murid itu sih mau beli apa buat Tuhan Yesus. Tapi Yesus bicara kepada mereka dengan cara yang lain. Tertulis di sini di ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Lihat saudara bahwa sejarah dari gereja Sumber Batas temukan ini pada tahun 1969 dan gereja di Sumber Berantas diserahkan kepada Bapak Pendeta Aslan Purwanto dan Ibu Pendeta Rici Purwanto. Tahun 1968 masih lihat itu. Saya kenal Bapak. Sekali melihat dia selalu saya ingat nyanyian Bangkit Sio bangkit, nyatakan kuasamu, bintang-bintang akan gugur, bulan dan jadi terang. Bilang bangkit. Saya senang sekali kepada pendeta almarhum dan istrinya dipuji. Dan banyak kali kerja bersama untuk mengangkat jiwa. Dan saya senang sekali Bapak saya lihat Bapak Tuhan akan memberkati. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus akan berikan saudara saya kekuatan untuk selalu bekerja melayani Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara dan saya harus melanjutkan pekerjaan Tuhan di Sumber Berantas dan di seluruh bumi. Kita harus dengan pertolongan Roh Kudus menabur benih. Yaitu benih itu adalah firman Tuhan. Dan jiwa-jiwa akan diselamatkan. Di Mazmur 126 kita baca saudara di situ. Mazmur 126. Saya hanya baca
ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Haleluya. Ya, ini ada banyak tanaman, tapi tanaman yang kita harus berikan kepada sumber berkas dan sekelilingnya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan kita bisa memberikan keselamatan, pertolongan. Darah Yesus Kristus akan menyucikan kita dari segala dosa. Kalau kita membawa Injil ini kepada mereka dan mereka datang kepada Tuhan, Tuhan akan membebaskan dia. Luar biasa. Nah, saya follow back to this. Ada satu kesaksian istirahat pada saudara yang saya alami di Amerika. Nanti bisa terjemahkan saya lebih boleh. Thank you. I have to translate it. You have to translate it. But I have a translator. Saya lebih gampang untuk berbicara di dalam Inggris. I want to testify about America, what happens in America. Jadi Bapak Dio ingin bercerita tentang apa yang terjadi di Amerika. When I first came to America, I have a nice car. Waktu Pastor Dave ada di Amerika, dia mempunyai sebuah mobil yang sangat bagus dan sangat mewah. Then the name of the car is the Chevy Impala, 1968. Dan nama mobilnya adalah Chevy Impala tahun 1968. Waktu saya baca itu atau renungan itu, saya pikir that you father opened the church in 1968. Dan waktu beliaunya menyiapkan renungan tentang ini, beliau berpikir bahwa bapak mertua saya, Bapak Hasan Purwanto, membuka gereja ini di tahun 1968. So that's why this testimony is important. Nah, itulah sebabnya kesaksian ini itu menurut Pastor Dave itu cukup penting. So one day I was preaching not in a church. Jadi suatu hari Pastor Dave itu sedang berkhotbah, tapi bukan di gereja. I used my car as a mimbar. Jadi Pastor Dave ini menggunakan mobilnya itu sebagai mimbar. When I was preaching the word of God, ketika Pastor Dave ini sedang berbicara tentang firman Tuhan, it's not in a nice area. di suatu area yang tidak menyenangkan, di area yang buruk seperti itu. There's a lot of drunkards. Jadi areanya itu banyak pemabuk. They call it skid row. Mereka menyebutnya sebagai skid row, jadi kayak di sini, ya ini loh, yang tempat bermain skate. Gitu, jadi. Kalau saya khotbah di situ mengenai kasih Tuhan, dan ada satu sorry. That's the problem. If you have two languages or three, Jadi kadang Pastor Dave masih agak bingung kalau berbicara dengan bahasa Indonesia. while I was preaching, Ketika Pastor Dave ini sedang berkhotbah, there's a really big man. His name is Joe. ada seorang pria yang sangat tinggi, namanya Joe. Joe. And Joe is a drunkard. Dan Joe ini seorang pemabuk. So he reached in his pocket. Jadi dia mengambil sesuatu di sakunya And he threw it on my car. dan dia melemparkan itu ke mobilnya Pastor Dave.
tidak marah kepada Bapak Juli. Pastor Juli justru berdoa kepada Bapak Juli. And then after I prayed for him, I didn't become mad. I was praying with him that he will give his heart to the Lord. Jadi Pastor Juli tidak marah, tapi justru berdoa, mendoakan agar pria tersebut menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. And you know what happened? Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? He gave his heart to the Lord. Dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan hatinya kepada Tuhan. And he was set free from his drunkenness. Dan dia dibebaskan dari kebiasaan mabuknya. This testimony I want to encourage you. Dalam kesaksian ini, saya ingin menguatkan Bapak Ibu sekalian. Keep testifying about Jesus. Tetap bersaksi tentang Yesus. Don't be afraid. Jangan takut. So, same like Pak Kasla, he always testified. Sama seperti Bapak Kasman, dia selalu menyaksikan. He always prayed. He always talked about Jesus. Dia selalu berbicara tentang Yesus. And that's what I want to share with you. Dan itulah yang ingin saya saksikan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. And that you will commit your life to Him to serve Him. Iya, Bapak Ibu menyerahkan hidup, berkomitmen kepada Yesus untuk melayani Dia. Terima kasih. So I just want to ask you, saya mau bertanya sesuatu yang harus terkena dengan hati saudara. Apa saudara mau menjadi saksi Tuhan? Itu bagus sekali. Mari kita menutup kebahagiaan ini dengan berdoa bersama-sama untuk saudara, supaya saudara bisa menjadi saksi buat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kita berdiri, mungkin majelis yang membantu saya dengan doa untuk setiap jemaat yang berada di tempat ini. Kami mau berdoa dulu. Mohon dari Tuhan, karena Tuhan tahu kerinduan dari saudara saya. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau dengan berapa kekasih kami dengan saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan. Mereka mau menjadi saksi dari Engkau di tempat sumber atas. Kami berdoa Tuhan, urapan Roh Kudus akan turun atas mereka. Kekuatan Roh Kudus akan keberanian untuk bersaksi mengenai Yesus yang telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini di mana Engkau bekerja di tempat ini, nama-Mu akan dipermuliakan. Mereka akan melanjutkan pekerjaan di sumber atas mereka. Telah dimulai pada tahun 1960 sampai Tuhan Yesus akan datang kepada kita. Terima kasih Tuhan. Segala berkat jika disampaikan kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Thank you. Mari kita close the meeting or want to sing some more. Kami atas nama jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Andik sudi datang ke umat Tuhan yang ada di gereja Eklesia Sumber. Kita diberkati, kita dikuatkan, kita bersyukur, diingatkan, jangan jemu-jemu untuk menjadi saksi-saksi Kristus di lingkungan kita. Kita harus berani untuk menyatakan kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan anak Tuhan, yang betul-betul mengandalkan
mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati Om Dik. Pengumuman seperti biasa hari Minggu sekolah Minggu jam 8 dan Piston gereja dan jam 5 dan kita kembali hari Rabu mendatang untuk berbakti. Demikian pengumuman, mari kita tutup kebaktian kita. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kemudian syukur kami mohon sekali lagi untuk doa berkat. Saya mengucapkan berkat iman kepada saudara dari firman Allah. Saya mengucapkan itu dengan hati saya, yaitu supaya Tuhan memberkati. Dari Bilangan 6 ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama, di atas segala nama, kami ucapkan berkat ini kepada saudara. Terima kasih Tuhan. Amin.